Selamat pagi anak-anak. Tuhan memberkati. Senang rasanya pagi hari ini Bapak bisa bertemu kalian kembali untuk kembali lagi melanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu. Pada minggu ini kita akan memasuki tema 2, yaitu perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Nah, pada minggu ini kita akan banyak mempelajari tentang bagaimana kita sebagai manusia mengembangkan bakat kita atau talenta kita sebagai salah satu bentuk atau citra Allah Bapa sendiri untuk diri kita manusia. Pada hari ini kita akan diajak untuk mengerti bagaimana kita bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik sebagai citra Allah atau citra Bapa. Pada hari ini kita memahami bahwa manusia tidak hanya berkembang atau bertumbuh begitu saja. Pada gambar yang saya tampilkan untuk anak-anak, kalian bisa melihat bahwa pertumbuhan itu dapat dilihat dari bentuk fisik. Misalkan tumbuh tinggi badan, bentuk badan, dari mulai kecil hingga dewasa. Kita lihat di gambar ada umur 2 tahun, 6 tahun, 10 sampai 12 tahun, 20 sampai 22 tahun, 30 hingga 34 tahun. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan berkembang ialah menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya maupun sesama manusia. Ya, seperti Bapak bilang tadi bahwa dalam bertumbuh dan berkembangnya manusia, maka akan semakin menunjukkan wajah Allah di dunia ini. Seperti yang Bapak bilang bahwa jika kita bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, kita akan semakin menunjukkan bagaimana kita sebagai citra Allah di bumi ini. Seperti yang minggu lalu Bapak sudah jelaskan ya, bagaimana kita menjadi citra Allah yang baik atau wajah Allah yang baik di bumi ini. Nah, anak-anakku sekalian, pertumbuhan juga dapat dilihat tidak hanya dari fisik, tapi juga dari psikis. Yang dimaksud dari psikis apa? Yaitu pribadi kita. Bagaimana kita menanggapi sikap sehari-hari dalam bersosial, dalam melakukan tindakan yang baik untuk sesama tentunya. Itu dapat kita nilai juga dari situ. Nah, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Seperti yang Bapak selalu biasa bilang, bahwa bagi anak-anakku sekalian yang beragama Katolik, silahkan sebelum dan sesudah berdoa membuat tanda salib terlebih dahulu. Bagi anak-anakku yang beragama lain, silahkan berdoa dengan bagaimana cara berdoa yang telah diajarkan kedua orang tua dan di tempat ibadatnya masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan dan menghendaki kami untuk bertumbuh dan berkembang. Bantulah kami dalam pelajaran ini, agar kami menyadari kehendak dan rencana-Mu atas diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpuji buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, silahkan pada buku kalian di subtema A mengembangkan diri, kalian dapat buka di halaman 15. Nah, silakan anak-anakku sekalian amati beberapa gambar yang ada di buku kalian.
Yang pertama yang kita amati adalah beberapa anak yang sedang bermain bersama. Kemudian di gambar kedua ada orang tua anaknya bersama keluarganya sedang mempersiapkan diri dan mempersiapkan tempat untuk berdoa bersama. Di gambar ketiga kita melihat ada keluarga besar yang sedang makan bersama. Di gambar keempat kita melihat ada anak kecil yang sedang bermain boneka. Nah, dari 4 gambar tersebut, kita dapat mengamati bahwa ada beberapa yang bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik atau kita bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada gambar pertama bisa kita lihat bahwa apa yang kita lakukan bersama teman-teman, bersama orang-orang di sekitar kita akan menumbuhkan rasa sosial terhadap sesama kita dan juga menjadikan fisik kita lebih baik. Nah, bisa kita nilai bahwa di gambar pertama bisa kita gambarkan bahwa gambar tersebut mengajarkan kita untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dalam hal ini tentu tidak hanya dalam fisik saja, tetapi juga perkembangan dalam bentuk psikis kita ya tentunya jika kita bersama teman-teman kita. Nah, di dalam gambar tersebut ada beberapa gambar yang menunjukkan bagaimana kita dapat berkembang secara fisik atau bentuk tubuh kita atau badan kita. Yang pertama apa? Tentu yang gambar pertama yang dapat mengembangkan tubuh kita, bertumbuh dalam hal ini adalah bentuk fisik kita. Kemudian di gambar 3, 4, dan 5 merupakan bagaimana kita bertumbuh secara psikis atau pribadi kita untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, berdoa apakah bisa dikategorikan sebagai bertumbuh secara fisik? Pasti tidak ya, karena berdoa adalah bagaimana bentuk spiritual kita terhadap diri kita dan Allah. Kemudian apakah gambar 3 menjadi bagian jika untuk kita bertumbuh dan berkembang dalam bentuk fisik? Nah, tidak ya. Tentu untuk gambar ketiga kita bertumbuh secara fisik, bukan secara psikis atau pribadi kita. Kemudian yang keempat, anak bermain boneka. Apa yang menjadi jawaban kalian? Ya, tentu saja untuk gambar keempat, jawabannya adalah bentuk perkembangan atau pertumbuhan diri secara psikis. Kita bermain bersama, bermain boneka, bagaimana kita membentuk diri kita untuk percaya diri menjalani sesuatu. Kemudian anak-anakku sekalian, jangan sampai salah ya. Yang seperti yang Bapak bilang, bertumbuh merupakan perkembangan. Bertumbuh merupakan bertumbuh dapat kita lihat dari bentuk fisik kita atau ciri kita sehari-hari. Ingat, bisa tumbuh, bisa berat badan, perubahan wajah, perubahan bentuk tubuh itu yang dikatakan sebagai bertumbuh. Sedangkan untuk berkembang bisa kita lihat secara pribadi atau bagaimana kita melakukan sikap atau menunjukkan sikap kita sehari-hari kepada lingkungan, orang tua, dan sesama. Kemudian anak-anak sekalian, silakan membuka buku pada halaman 16 mengenai cerita Tony Mendes. Nah, di situ ada sedikit cerita mengenai Tony Melendez, bukan Tony Mendes ya. Tony Melendez, bagaimana dia menjalani hari dan bisa menjadi seorang misionaris yang cukup sangat dikenal dalam kehidupan sehari-hari di banyak orang. Nah, setelah kalian membaca cerita tersebut, kemudian refleksikan pertanyaan yang ada pada layar Bapak. Silahkan kalian lihat. Bapak harap kalian mengikuti semua video yang Bapak tampilkan agar kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang akan Bapak ajukan pada layar tersebut. Nah, yang pertama ada 4 pertanyaan ya, maaf Bapak salah, ada 4 pertanyaan. Silakan anak-anakku sekalian tulis di buku pekerjaan sekolah kalian. Kemudian untuk bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut, silakan bertanya kepada kedua orang tua kalian. 4 pertanyaan yang Bapak ajukan pada video ini. Bagaimana keadaanku sejak kecil? Apakah sampai saat ini aku menjadi pribadi yang bertumbuh dan berkembang dengan baik? Apakah saat ini aku sudah menjadi pribadi yang baik untuk keluargaku? Apakah aku diperbolehkan mengembangkan bakatku? Silakan semua pertanyaan tersebut kalian sampaikan kepada kedua orang tua kalian dan kiranya menjadi refleksi untuk kalian agar menjadi pribadi yang lebih baik dalam bertumbuh dan berkembang. Baiklah anak-anakku, setelah itu, nah pada halaman 17 kalian dapat melihat Tuhan menghendaki manusia bertumbuh dan berkembang. Dalam hal ini kita akan membaca Injil Tuhan tentang perumpamaan tentang talenta. Anak-anakku, silahkan kalian membaca di rumah tentang beberapa talenta. Bapak hanya akan menjelaskan secara singkat mengenai Injil tersebut. Yang pertama, bagaimana Tuhan Allah memanggil beberapa manusia untuk mengembangkan talentanya, yaitu dalam hal ini Tuhan Yesus menjelaskan tentang perumpamaan Tuhan dan anak hambanya atau bawahannya. Dalam hal ini Tuhan menjelaskan bagaimana Tuhan tersebut yang ialah Allah memanggil beberapa hambanya yaitu manusia untuk mengembangkan talentanya. Dalam hal ini hamba pertama diberikan 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Lalu yang ketiga diberikan 1 talenta. Kemudian hamba yang pertama pergi untuk mengembangkan 5 talenta yang telah ia dapatkan. Kemudian hamba yang kedua pergi dan mengembangkan lagi 2 talenta yang diberikan oleh tuannya. Hamba terakhir pergi dan tidak sama sekali mengembangkan talentanya, tetapi menguburkan talenta tersebut atau uang tersebut yang telah diberikan oleh hambanya. Nah, kemudian setelah itu tidak lama kemudian tuannya kembali untuk bertanya mengenai uang yang telah Tuhan berikan atau talenta yang telah tuannya berikan. Ingat, Tuhan dalam hal ini merupakan Allah Bapa, dan hamba-hamba tersebut adalah kita sebagai manusia yang telah Ia ciptakan. Kemudian setelah itu, hamba yang pertama datang dengan berkali lipat talenta yang telah ia dapatkan, dikarenakan ia telah mengembangkan talenta tersebut. Kemudian hamba kedua datang bersama dengan hamba pertama, dia mendapatkan berkali lipat dari talenta yang telah ia dapatkan. Kemudian hamba yang terakhir dengan ketakutan datang sambil berkata kepada dia bahwa apa yang dia rasa dia harus kembangkan atau uang yang telah tuannya berikan kepadanya merupakan bukan hak dia. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa apa yang dia dapatkan merupakan bukan uang yang baik untuk digunakan. Kemudian tuannya marah. Nah, itu hanya gambaran singkat tentang bacaan yang kalian baca dari Injil Matius 14 sampai 30. Nah, dalam hal ini Bapak akan menjelaskan lebih singkat lagi tentang bacaan tersebut. Kita sebagai manusia telah diminta oleh Allah sebagai bentuk dan citra Allah di dunia ini untuk mengembangkan bakat dan diri kita supaya apa? Supaya kita pantas di hadapan Allah. Kita pantas sebagai manusia yang menjadi citra Allah di bumi ini. Seperti yang minggu lalu Bapak jelaskan ya tentunya kepada anak-anakku sekalian. Dalam hal ini, talenta adalah sebuah bakat. Yang dimaksudkan apa? Jika anak-anak memiliki talenta atau sebuah bakat yang harus dikembangkan, lakukanlah itu. Yakinlah pada diri kalian bahwa kalian bisa melakukan. Bukan
dengan mengkhawatirkan apa yang kalian miliki kemudian tidak mengembangkan. Seperti hamba yang ketiga, dia merasa bahwa uang yang dia berikan, yang diberikan oleh Tuhannya atau oleh Allah, bahwa bukan hak yang harus dia gunakan dan berpikiran buruk tentang uang yang diberikannya tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, kalian sebagai makhluk Allah atau anak Allah yang dikasihi oleh Allah dan sebagai bentuk citranya sendiri, kalian harus berani mengembangkan diri dan bakat kalian untuk bertumbuh dan berkembang. Terlebih dalam hari ini, bertumbuh secara fisik dengan baik tentunya, sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian dalam bentuk berkembang atau psikis kalian menjadi pribadi yang lebih baik, taat beragama, membantu orang tua, rajin berdoa, nah seperti itu contohnya. Nah, anakku sekalian, Bapak harap kalian yakin atas bakat dan pertumbuhan kembang diri kalian ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bapak yakin kalian mempunyai rasa percaya diri terhadap diri kalian sehingga kalian mampu mengembangkan bakat atau talenta kalian. Nah, kemudian pada halaman 18, anak-anakku sekalian, silakan kalian buka. Di situ ada sebuah tema tentang mendalami kitab suci. Nah, anak-anakku sekalian, kalian diminta untuk mendalami kitab suci dengan mengisi beberapa pertanyaan yang ada di dalam buku tersebut. Kemudian kerjakan seluruh jawabannya di buku pekerjaan sekolah kalian. Nah, ada salah satu tugas lagi yaitu bagaimana cara kalian dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik sebagai bentuk dari wajah atau citra Allah. Nah, tuliskan 5 saja di buku di bawah soal dari istilah pertanyaan di mendalami kitab suci. Ya, kemudian tulislah 5 saja, jangan banyak-banyak. Ya, nah kemudian segala jawaban yang telah kalian tuliskan, foto dan kirimkan di kolom komentar yang akan Bapak kirim di Edmodo. Nah, kirimkan di kolom komentar tersebut di status Bapak ya, bukan di wall Bapak atau di post, tetapi di kolom komentar Bapak di saat Bapak mengirimkan tugas tersebut atau link video yang Bapak gunakan pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, pada minggu depan kita akan lebih dalam lagi untuk mengetahui bagaimana kita mengembangkan diri atau bakat kita. Pada hari ini hanya itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada anak-anakku sekalian berkenan dan dapat kalian terima. Pada hari ini Bapak akan sedikit mengambil kesimpulan untuk kalian bahwa kita sebagai umat manusia harus bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dikarenakan kita merupakan citra Allah itu sendiri. Nah, bagaimana kita bertumbuh dan berkembang? Tentu dengan mengonsumsi makanan yang lebih baik dan untuk bertumbuh. Makanan yang sehat tentunya, menjaga kesehatan itu adalah cara kita untuk menjadi bertumbuh yang lebih baik. Sedangkan untuk berkembang merupakan bentuk psikis atau pribadi kita. Dengan apa? Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bermain bersama teman, berdoa bersama keluarga, menjadi pribadi yang lebih baik dengan membantu sesama, menolong sesama. Itu merupakan bagaimana cara kita berkembang secara psikis, maksud Bapak, maaf. Ya, itu merupakan cara kita berkembang secara psikis, yaitu berguna bagi sesama atau seluruh makhluk ciptaannya. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak harap apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat kalian pahami, kalian dapat mengambil beberapa hal yang baik dalam pembelajaran Bapak, karena apa yang Bapak ajarkan, Bapak harapkan baik untuk kalian. Ingat anak-anakku sekalian, beberapa pertanyaan yang Bapak ajukan untuk penugasan hari ini, kalian harus lihat di video. Jika tidak, akan ada beberapa pertanyaan yang kalian tidak akan bisa jawab, karena tidak ada di buku pekerjaan sekolah kalian. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri materi kita atau pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak ingatkan sekali lagi, bagi anak-anakku yang beragama lain,
silakan berdoa dengan tata cara dan bagaimana orang tuanya mengajarkan cara berdoa. Sedangkan untuk anak-anakku yang beragama Katolik, mari sebelum dan sesudah berdoa kita membuat tanda salib terlebih dahulu. Baiklah anak-anakku, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur kami panjatkan kepadamu, karena kasih-Mu telah memberi anugerah untuk bertumbuh dan berkembang. Bantulah kami dapat menjaga segala talenta kami demi Kristus, demi kebaikan diri dan sesama sebagai citra-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku pada hari ini. Kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini. Bapak berharap kalian selalu sehat. Ingat pesan Bapak, rajin berdoa, taat kepada orang tua, menjaga kesehatan, dan rajin mencuci tangan. Sampai jumpa minggu depan semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak.